Assalamualaikum. Sahabat hebat dimanapun berada, pada masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Kali ini Kasobi Channel akan collab dengan salah satu pengajar favorit di BKB Nurul Fikri wilayah Banten dan sekitarnya, yaitu Kak Iin Taryana. Kelebihan Kak Iin lainnya adalah beliau selalu bersemangat dan bersabar dalam menghadapi dan melayani konsultasi siswa. Mari kita saksikan videonya ketika Kak Iin membawakan materi tentang suku banyak atau polinomial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi yang mudah di matematika, insya Allah mudah, yaitu judulnya adalah tentang suku banyak. Baik, yang pertama adalah kita harus tahu dulu bentuk apa, seperti apa bentuk dari suku banyak itu gitu. Ya, kalau kita coba tuliskan bentuk umumnya, dia adalah berupa penjumlahan atau pengurangan dari suku-suku aljabar dengan variabel, ya kan, dan memiliki pangkat bilangan cacah. Ya, ada bilangan positif dan tidak ada nol antara. Contoh seperti ini: A x pangkat n tambah dengan B x pangkat n min 1 tambah dengan C x pangkat n kurangi 2 dan seterusnya. Jadi si pangkat terus berkurang sampai nanti apa? Ya, ujungnya adalah berupa konstanta x pangkat 0. Nah, inilah bentuk umum dari suku banyak. Contohnya bisa kita bikin gini. Contoh, ada 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 tambah dengan 5x dikurangi 7. Nah, ini adalah contoh dari bentuk suku banyak. Nanti ketika di sebelah kirinya ada fx atau y, kan jadi fungsi suku banyak. Kalau yang sebelah kanannya nanti dikasih sama dengan 0, nanti jadi persamaan suku banyak. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita bertemu dengan suku banyak yang seperti ini, ya kan? Di sini karena yang menjadi pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka suku banyak ini dikatakan dia adalah berderajat 3, ya, berderajat 3. Jadi derajat itu dilihat dari pangkat yang tertingginya itu. Kemudian suku banyak ini terdiri atas, ini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 buah suku, ya, berdaya 3 dan terdiri atas 4 buah suku. Nanti ya 2, min 4, 5 itu adalah koefisien, min 7 nanti dia jadi konstanta, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari bentuk suku banyak. Baik, yang kedua adalah kita akan lihat tentang nilai suku banyak, tentang nilai suku banyak. Jadi misalkan ada sebuah pertanyaan, tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 min 5x tambah dengan 3 untuk nilai x sama dengan 1 adalah berapa, ya? Adalah berapa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka apa ya, sebenarnya pada prinsipnya adalah sama seperti bentuk fungsi pada umumnya. Jadi kita hanya mengganti variabel pada suku banyak ini oleh x yang diminta, yaitu adalah 1.
Gitu ya. Jadi nilai fx untuk x sama dengan 1 ya, untuk x sama dengan 1 ya adalah f1 gitu. Atau ya kalau kita tulis f1 itu kita ganti semua x di sini oleh 1 ya, jadi 2 kali 1 pangkat 3 gitu ya, yang ini ditambah dengan yang ini 4 kali dengan 1 pangkat 2 dikurangi dengan 5 kali x, 5 kali 1 tambah dengan 3. Kita coba selesaikan. Ini 2 kali 1 pangkat 3 ya, 2 tambah dengan ini 4 kali 1 4 dikurangi dengan 5 tambah dengan 3, diperoleh hasil ini adalah 6. Jadi dikurangi 5 1 tambah dengan 3 adalah 4. Nah ini dia. Jadi nilai suku banyak ini untuk nilai x adalah 1 adalah sama dengan 4 gitu. Saya kira ini mudah ya untuk dipahami. Ya baik. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang operasi pada suku banyak. Operasi yang terjadi itu ada beberapa. Jadi bisa berupa penjumlahan, ya, penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya, pembagian. Nah, untuk yang tiga ini, saya kira ini kita nggak perlu bahas karena memang sama seperti aljabar pada umumnya gitu. Ditambahkan, cari suku yang sejenis kan ya, dan seterusnya. Juga sama pengurangan, perkalian gitu. Jadi kita hari ini akan fokus ke pembagian, ya, pembagian pada suku banyak. Kita akan fokus ke pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba contohkan. Jadi, misalkan saja adalah contoh ya. Contoh ada x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 dikurangi dengan 3x ditambah dengan 1 ya, dibagi oleh x min 2. Nah, sekarang kita lihat seperti apa proses pembagiannya itu. Jadi ini adalah yang dibagi, ini adalah pembagi. Nah, pada prosesnya nanti ada dua metode yang bisa dipakai. Yang pertama adalah dengan pembagian bersusun. Ya, nanti yang kedua ada dengan cara Horner ya, dengan metode sintetik Horner. Baik, kita akan coba dua-duanya. Yang pertama adalah dengan pembagian bersusun. Ini cara pertama. Jadi gini, kita bikin gambar seperti ini, sama seperti pada pembagian bilangan dulu di SD, ya kan? Jadi yang dibagi, yang ini kita simpan di dalam sini. Jadi x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 min 3x tambah dengan 1 yang dibagi. Nah, pembagi kita letakkan di luar sini ya, x min 2. Nah, prosesnya yang harus kita lihat adalah suku awal. Jadi yang pertama, lihat ini x pangkat 3 dibagi oleh x. Hasilnya adalah x pangkat 2. Letakkan di sini x pangkat 2, kemudian kalikan hasilnya di sini nih oleh setiap suku pembagi. Jadi x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 3 taruh di sini,
X pangkat 2 kali dengan min 2 adalah min 2X pangkat 2, taruh sini. Kemudian kita kurangkan. Nah, seperti itu. Ini habis betul ya? Ini habis. Kemudian ini 4X pangkat 2 dikurangi oleh min 2X pangkat 2 menjadi 6X pangkat 2. Yang ini tidak ada pengurangnya, tinggal turun aja ya. Min 3X tambah dengan 1. Itu langkah awalnya. Kemudian kembali kita lihat suku awal ini 6X pangkat 2 kita bagi oleh X di sini. Hasilnya adalah 6X. Simpan di sini 6X. Kita ulang lagi, kembali 6X ini dikali oleh X, 6X kuadrat, taruh di sini. 6X kali dengan min 2, min 12, taruh di sini. Min 12X maksudnya. Kita kurangkan lagi. Ini 6X kuadrat dikurangkan 6X kuadrat habis. Min 3X dikurangkan min 12X adalah 9X. 1 turun, tambah 1. Kemudian lihat di sini. Di sini masih ada 9X. Masih bisa dibagi oleh X. Itu berapa? 9X dibagi oleh X adalah 9. Simpan di sini 9. Kalian lagi, 9 kali X adalah 9X. Terus ini 9 kali dengan min 2 adalah min 18. Kita kurangkan. 1 dikurangi oleh min 18 adalah 19. Ya, ini habis. Nah, di sini tinggal 19 X pangkat 0. Kalau tuliskan. Di sini adalah X pangkat 1. Maka ini punya pangkat yang lebih rendah daripada di sini. Maka sudah berhenti. Ya, sudah terpisah. Maka yang ini dinamakan dengan sisa pembagian. Ya, sementara yang ini ya adalah hasil bagi. Ini adalah hasil baginya. Jadi kalau ada bentuk yang ini X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 1 dibagi oleh X min 2, hasil baginya adalah ini. Dan sisanya adalah 19. Itu pembagian cara pertama dengan metode seperti ini, kurung atau bersusun. Nah, sekarang ada juga cara pembagian dengan metode Horner, ya. Cara 2 dengan metode synthetic Horner. Pada metode ini, jadi pertama adalah kita bikin bagan seperti ini. Nah, bikin seperti ini bagan. Gitu. Kemudian setiap suku pada pembagi, pada bilangan yang dibagi, ini tulis koefisiennya. Ini adalah 1, 4, min 3, 1. Tulis sini 1, kemudian 4, kemudian min 3 dan 1. Ya, ini adalah koefisien dari bentuk suku banyak yang dibagi ini. Kemudian pembaginya adalah X min 2. Nah, di sini kalau kita buat bahwa X min 2 itu adalah sama dengan 0, nanti kan X sama dengan 2. Nah, angka 2 ini yang taruh sini. Nah, 2 taruh situ. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan awalnya. Kita letakkan koefisien semua dan di sini ada angka 2 pembaginya itu. Nah, kemudian prosesnya adalah seperti ini. Pertama, 1 ini turun ke sini, 1 turun. Nah, ini 1. Kemudian kita kali oleh angka yang di sini. Jadi 1 kalikan dengan 2, 2 taruh sini. Jadi misalkan dia ini ya. Nah, itu diagonal gitu, hilang. Kemudian 4 tambah dengan 2 itu 6 taruh sini. 6 dikalikan dengan 2, 12 taruh sini. Kembali diagonal, ya kan? Seperti itu. Ya. Kemudian min 3 tambah dengan 12 adalah 9. 9 kali 2 lagi 18 taruh sini. 18.
Kemudian sama ya, jadi dia adalah diagonal juga. 1 tambah dengan 18 adalah 19. Nah, sudah seperti itu. Nanti ketika pembagi berpangkat 1 seperti ini, X-2 ini, maka apa? Yang jadi sisa itu adalah satu angka yang di belakang sini. Satu angka yang sebelah kanan. Ini adalah sebagai sisa. Dan yang di sini adalah koefisien dari hasil. Ya, ini adalah koefisien dari hasil bagi. Berarti berapa tuh? Jadi 1x pangkat 2 ya, x pangkat 2 tambah dengan 6x tambah dengan 9. Itu adalah hasil baginya. Bisa terlihat ya bahwa ini dan ini adalah sama. Kan? Ini hasilnya dan ini adalah sisanya, yaitu 19. Oke. Ya, baik. Di bagian awal tadi kita sudah melihat bagaimana contoh pembagian pada suku banyak dengan pembagi berderajat 1. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana pembagian pada suku banyak ketika pembaginya adalah berderajat 2. Contoh seperti ini. X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 tambah 4x dikurangi 5 dibagi oleh x pangkat 2 min 2x tambah 1. Ya, kembali kita akan pakai dengan dua cara biar jelas dan biar bisa membandingkan, ya kan, mana yang lebih mudah dan nanti apakah hasilnya sama atau berbeda gitu. Baik, cara pertama adalah kita akan pakai cara yang bersusun seperti tadi. Jadi kita pasang garis seperti ini. Ya, yang dibagi yang ini kita simpan di bawah sini. Berarti ini x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 tambah 4x kurangi 5. Kemudian pembagi kita simpan di sebelah kiri sini, di luar sini. Jadi x pangkat 2 min 2x ditambah 1 gitu. Kita lihat dulu suku awalnya kan ya. Di sini berarti x pangkat 4 kita bagi oleh x pangkat 2. Hasilnya x pangkat 2 kita simpan di atas ini. X pangkat 2. Kemudian kita kalikan x pangkat 2 ini dengan semua suku pembagi. Jadi x pangkat 2 dikali x pangkat 2 x pangkat 4 simpan di sini 4. Kemudian x pangkat 2 dikali oleh min 2x kita simpan di sini di min 2x pangkat 3 ya. Kemudian x pangkat 2 dikali oleh 1. Hasilnya adalah x pangkat 2 plus ini. Ya, ini kita kurangkan. Ini x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 habis. Kemudian 2x pangkat 3 dikurangi oleh min 2x pangkat 3, hasilnya adalah 4x pangkat 3. Ya, seperti itu. Kemudian min 3x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat berarti min 4x kuadrat. Nah, ini tidak ada bawahnya, dia tutup aja ya, sama dengan dikurangi 0 berarti. Jadi 4x min 5. Inilah awalnya. Berikutnya apa? Kita kembali bagi suku awal di sini. 4x pangkat 3 dibagi oleh x pangkat 2. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 4x. Kita simpan di sini. 4x. Kemudian kalikan sini. 4x dikali oleh x pangkat 2 adalah jadi 4x pangkat 3. 4x dikali min 2x berarti min 8x pangkat 2. 4x kali dengan 1 4x. Nah, seperti ini. Kita kurangkan.
ini habis ya. Kemudian ini min 4x kuadrat dikurangi min 8x kuadrat jadi 4x kuadrat. Ini habis. Ini min 5. Nah, sampai di sini apakah masih bisa? Ya, di sini ternyata ini masih berderajat 2. Masih sama dengan pembagi, ya kan? Berarti masih bisa. Kita bagi sekali lagi. 4x pangkat 2 dibagi oleh x pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Kita simpan di sini. Kemudian kalikan sini semuanya. 4 kali x pangkat 2 adalah 4x pangkat 2. 4 dikali dengan min 2x berarti min 8x. Ya, kemudian 4 kali 1 dan 4. Oke, seperti ini. Kita kurangkan lagi. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat ini habis. Kemudian yang x-nya di sini nggak ada, berarti 0 dikurangi oleh min 8x. Ini 8 ya, 8x. Kemudian ini min 5 dikurangi 4, berarti min 9. Nah, di sini terlihat bahwa di sini pangkatnya adalah berpangkat 1, sementara pembagi berpangkat 2. Berarti ini sudah lebih rendah daripada pembagi, maka berarti di situ. Dan ini yang disebut dengan sisa pembagian. Ya, ini sisa, dan yang di atas ini adalah hasil baginya. Ya, ini adalah hasil baginya. Gitu. Jelas ya? Ini pembagian cukup banyak untuk yang berderajat 2 pembaginya dengan cara yang pertama, cara bersusun. Nah, sama seperti yang pembagi berpangkat 1, kita coba juga pembagian suku banyak ini dengan metode synthetic Horner. Ya, jadi saya tulis ulang lagi ya. Di sini dengan cara 2 tadi ada x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5. Nanti kita akan lihat hanya koefisiennya, yaitu 1, 2, min 3, 4, dan min 5. Oke, kita bahas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini ada 1, kemudian 2, min 3, 4, dan min 5. Gitu. Pembaginya adalah di sini x kuadrat min 2x plus 1. Ya, pembaginya adalah sini dibagi ya, dibagi oleh x kuadrat min 2x plus 1. Kalau kita anggap dibuat 0 dulu, ini sama dengan 0, maka nanti ya, x pangkat 2 adalah 2x min 1. Nah, nanti kita bisa langsung ambil Horner dengan 2 tingkat ya. Jadi kita ambil ini 2 sama min 1 ini. Kita simpan di sini 2 dan min 1. Jadi boleh satu persatu, ya kan? Kalau bisa difaktorkan, atau boleh dengan langsung seperti ini. Langkahnya adalah sama seperti yang satu tingkat. Jadi setiap nanti ada dari atas ke bawah itu operasinya adalah jumlah. Ini ya, ini jumlah. Kemudian nanti ke samping sini adalah kali. Jadi pertama adalah 1 ini yang awal turun 1. Kemudian kita kalikan 2 kali dengan 1 kali dengan 2 taruh di bawah. 1 kali dengan min 1 taruh di atas. Jadi ya posisinya adalah tetap ini ya, diagonal. Nah, seperti ini. Kemudian apa? Jumlahkan. Ini 2 tambah dengan 2 adalah 4.
taruh sini 4. Kalikan juga 2 kali. Dikalikan dengan 2 itu 8, taruh di bawah. Dikalikan dengan min 1 ya, min 4 taruh di atas. Min 4 ini ya. Nah, ini. Kembali dia posisinya adalah ini, diagonal seperti ini. Kita jumlahkan semuanya, berarti min 3 tambah min 1 tambah dengan 8 adalah 4. Ya, sekali lagi, ini berarti 4 kalikan dengan 2, 8, taruh di bawah. 4 kali dengan min 1, min 4, taruh di atas. Sama, posisinya adalah dia diagonal. Nanti ya berhentinya sampai dengan ini ya, ini sampai dengan yang masalah ini gitu. Dia berhenti. Kita jumlahkan, ini adalah 8, min 5 min 4 adalah min 9. Nah, ketika pembagi berpangkat 2, maka nanti ya, 2 angka yang sebelah kanan, yang ini berarti min 9 dan 8 ini adalah sebagai sisa dari pembagian. Sementara yang ini adalah hasil bagi. Ya, tinggal kita tinggal kita kasih variabel x. Ini berarti adalah 8x min 9, ya kan? Yang ini adalah berarti 1x pangkat 2 tambah dengan ini 4x tambah dengan 4 gitu. Ya, ini adalah hasil dan ini adalah sisa pembagian. Ya, sama ya dengan yang ini. Ini hasilnya, ini adalah sisanya. Ini nanti silahkan tinggal pilih dengan cara susun juga bagus, dengan cara warna juga bisa dipakai, ya bisa lebih cepat. Saya kira itu ya untuk pembagian suku banyak. Nanti dari sini kita selalu mendapatkan apa hasil baginya dan apa sisa pembagiannya, kayak gitu. Wow.